biasanya dipanggil Kak Titi. Oh ya, adik-adik, kalian tahu nggak sih siapa aja nabi-nabi yang ada di dunia ini? Oh. Siapa? Ayo, siapa? Coba. Muhammad. Ya betul. Ada lagi? Ada yang tahu ya? Jadi nabi-nabi di dunia ini ada banyak, lebih dari 1000 yang tadi disebutin. Adik siapa namanya? Hah? Afnan. Ya, salah satunya yang disebutkan oleh adik Afnan itu Nabi Muhammad. Itu nabi akhir zaman ya, karena sesudahnya nggak ada nabi-nabi yang lain. Kalau ada nabi yang lain itu namanya nabi palsu gitu. Terus nabi lainnya itu ada Nabi Nuh. Tahu nggak Nabi Nuh? Oh, tahu. Iya, Nabi Nuh. Terus Nabi Yusuf, tahu nggak Nabi Yusuf? Oh, Iya, siapa Nabi Yusuf tahu? Terus Nabi Sulaiman, tahu nggak Nabi Sulaiman? Nabi Ibrahim, tahu nggak yang dibakar api itu? Oh, Nabi Ibrahim. Nah, ada nabi-nabi lainnya. Nah, di sini kakak mau cerita nih tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah. Ada yang tahu kenapa kok disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Waduh, ini kakak kasih tahu ya, kenapa kok disebut tahun gajah pas kelahirannya Nabi Muhammad. Nah, pada sebelum 50 hari kelahiran Nabi Muhammad itu ada sebuah penyerangan yang datang dari Raja Abraham. Tahu nggak Raja Abraham itu dari mana? Hah? Dari mana? Kurang keras? Ya. Raja Abraham ada yang tahu nggak siapa? Nah, Raja Abraham itu dari Abbasya. Nah, raja itu iri sama yang ada di kota Mekah. Karena kan di kota Mekah ada yang namanya apa yang buat haji itu? Yang buat kiblatnya haji itu buat apa? Ada yang tahu nggak? buat apa? Iya, itu namanya, pusatnya namanya apa? Ada yang tahu? Namanya Ka'bah loh. Oh, Namanya Ka'bah. Nah, di situ pusatnya umat Islam buat sholat, buat apapun itu. Pusatnya ada di Mekah. Nah, si Raja Abraham itu iri kok orang Muslim itu pada sholat di situ. Harusnya akhirnya karena iri dia membangun sebuah tempat yang katanya suci buat orang Islam itu sholat ke tempatnya itu Raja Abraham. Tapi setelah jadi ya, ternyata tempatnya itu nggak menarik perhatian orang-orang ke Mekah gitu loh. Karena iri dengki itu, akhirnya Raja Abraham bersama pasukannya mau nyerang ke Ka'bah. Nyerangnya pakai apa tahu nggak? Iya, selain pakai pedang pakai apa? Kendaraannya pakai apa tahu nggak? Ayo. Selain kuda. Iya benar, gajah. Nah, karena pakai gajah ya, gajahnya banyak, lebih dari 100 gajah. Itu gajah-gajah itu buat kendaraan Raja Abraham dan pasukannya untuk menyerang Ka'bah. Nah, sesampainya di pintu Ka'bah itu, di gerbang untuk menuju Ka'bah itu, gajah-gajahnya itu nggak mau masuk ke daerah Ka'bah karena nggak mau, pokoknya nggak tahu alasannya itu, pokoknya nggak mau. Ya mungkin gajah itu tahu kalau ini tempat suci yang udah diberitahu apa ya, yang sana tahu bahwa itu ciptaannya Allah, jadi nggak boleh dideketin gitu kalau buat nyerang. Nah, tetap walaupun dipecut itu si gajah tetap nggak mau maju. Kan orang Quraisy itu sedikit ya, kekuatannya nggak besar seperti pasukannya Raja Abraham. Karena takut sama pasukannya itu, orang Quraisy itu nggak akhirnya mengungsi diri biar semuanya Ka'bah itu diserahkan kepada Allah. Entah kehancuran atau apapun itu, yang penting orang-orang Quraisy itu menyerahkan semuanya
bawa batu, bawa kerikil. Kerikilnya kecil-kecil. Ada 3 kerikil yang dibawa setiap burung. Nah, kerikilnya itu ada 2 di cekarnya, 1 di paruhnya. Nah, kerikilnya itu sangat panas, soalnya diambil dari neraka. Gitu. Nah, iya, langsung dijatuhkan ke gajah. Gitu. Gajahnya kocar kacir ya, salah satunya lari gitu ya, nggak mau tetap nyerang ke gagahnya, soalnya kan ada kerikilnya itu yang dijatuhin dari burung-burung itu. Hingga akhirnya kalah, si gajahnya pada jatuh, pasukannya Abraham pada mati semua. Gitu, itu yang disebut dengan tahun gajah. Nah, selain itu tuh, Pak, sebelum kelahiran Nabi ada kejadian yang sangat menarik, yaitu tahu nggak api yang nggak bisa mati selama sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Apinya, karena apinya nggak mati-mati ya, itu api disembah oleh orang. Disembah gitu, kayak kalau di umat Islam itu disolati gitu loh, disembah. Nah, karena api itu orang-orang jadi menyembah itu. Nah, sejak sebelum kelahiran Nabi, apinya tiba-tiba mati. Gimana dong? Apinya itu disembah oleh orang-orang Majusi. Apinya mati gara-gara kelahiran Nabi. Itu salah satunya. Terus ada lagi nih, sebelum kelahiran Nabi nih, daerah Mekah itu kan tadinya panas ya. Cuma ada gunung pasir, tahu kan? Yang panas itu, gunung Sahara itu pasir tok kan? Nah, di Mekah itu kayak gitu. Cuma pasir-pasir tok. Nah, tapi sejak kelahiran Nabi itu hawanya adem banget. Pokoknya kayak kita kena kipas angin ini segar rasanya. Gitu kan? Segar. Nah, itu sejak tanda-tanda kelahiran Nabi salah satunya itu. Nah, pas sebelum Nabi dilahirkan nih, kan pada saat itu ibunya Nabi, tahu nggak namanya siapa? Ibunya Nabi Muhammad, ada yang tahu siapa namanya? Ayo, lupa namanya Aminah. Nama ibunya namanya Aminah. Iya benar. Nah, nama ayahnya ada yang tahu nggak? Nama ayahnya? Namanya ayahnya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Hah? Siapa? Siapa? Ayo, siapa? Siapa? Nah, nama ayahnya itu Abdullah. Nama ayahnya itu Abdullah. Iya benar, itu yang lagu itu. Nah, pada saat itu Nabi di dalam kandungan umur 2 bulan. Nah, ayahnya itu perjalanan, kan ayahnya profesinya berdagang ya. Nah, berdagangnya dari Mekah ke negeri Syam. Jauh, bisa sampai setahun gitu loh perjalanannya. Nah, saat ke Syam itu selama seminggu ayahnya mengalami sakit keras. Nah, selama seminggu itu ayahnya meninggal karena sakit keras itu. Nah, setelah kejadian itu akhirnya ibunya dengan tegar hati, menguatkan hati mengandung Nabi Muhammad sampai melahirkan, yaitu pada tanggal berapa? Ada yang tahu tanggal berapa Nabi lahir? Hah? Ayo tanggal berapa? Bulan apa? Salah, ayo. Salah. Ada lagi? Salah. 1000. Gak ada tanggal 1000. Salah. Ada lagi? Dikit lagi. Salah, dikit lagi. 12. Iya benar, 12. Ada yang tahu bulannya bulan apa? Bukan. Jumat itu hari. Nah, bulan kelahirannya itu bulan Rabiul Awal. Iya, bulan Rabiul Awal. Nah, bulan Rabiul Awal, terus pas kejadiannya itu karena pas, tahu nggak kakeknya namanya siapa, tahu nggak? Iya, siapa namanya kakeknya? Nggak tahu kakeknya. Ayo, siapa kakeknya?
Ayo, tahu nggak? Nggak tahu. Nah, nama kakeknya Abdul Muthalib, nama kakeknya. Nah, nama kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib yang pada saat itu di Mekah sangat bahagia sekali mendengar cucunya telah lahir. Akhirnya dia ke rumahnya Ibu Aminah untuk mengambil Nabi Muhammad. Terus kakeknya itu mengelilingi Ka'bah buat tawaf sebagai rasa syukur bahwa Nabi Muhammad telah dilahirkan. Nah, pada saat itu kan di Quraisy di Mekah belum ada yang namanya Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu diberi nama Muhammad soalnya kakeknya berpikir dia ingin si cucunya itu menjadi mempunyai akhlak yang terpuji, terus dapat berguna bagi kehidupan ini. Makanya diberi nama Muhammad yang artinya iya, Nabi Muhammad artinya apa? Muhammad terpuji. Jadi kakeknya berharap memiliki cucunya itu memiliki anak yang terpuji. Nah, setelah lahir umur 2, setelah lahir terus lanjutkan umur 6 tahunnya. Nah, di umur 6 tahun ternyata ibunya meninggal. Aduh, gimana ya? Ternyata Nabi Muhammad yatim piatu di umur yang ke-6 tahun. Iya, kalau ayahnya meninggal namanya iya benar. Kalau ibunya meninggal namanya iya. Kalau ayah ibunya meninggal namanya iya benar. Tepuk tangan atas jawabannya Mas Afnan. Oke, kan di umur 6 tahun itu Nabi Muhammad jadi yatim piatu. Karena ada kakeknya, akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Nah, tidak lama kemudian ya, kakeknya meninggal juga di umur 8 tahun. Kan kakeknya telah meninggal, terus diasuh oleh kakeknya. Kakeknya namanya Abdul Muthalib. Terus pamannya namanya siapa? Ayo, namanya rada sama. Siapa tadi? Ayo, bisa jawab. Abu Talib. Iya benar, Abu Talib. Nah, Nabi Muhammad pun membantu pamannya ya, yaitu ada ternak. Nabi Muhammad menternak kambing loh, soalnya pamannya punya kambing. Sampai yang tadinya kambingnya nggak melahirkan, gara-gara diternak oleh Nabi Muhammad, kambingnya banyak banget loh, sampai berpuluh-puluh ekor. Keren nggak tuh? Keren dong. Nah, setelah menternak, Nabi Muhammad juga itu berdagang ke Syam. Nah, pada saat perjalanan ke Syam ya, kan ada namanya pendeta. Pendeta itu namanya Buhaira. Ya, Buhaira. Pendeta Buhaira itu orangnya suka meneliti tempat sarana prasarana, gimana sih keadaan lingkungannya. Pada saat dia melihat Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad jalan di atasnya ada mendung loh, padahal lainnya nggak ada. Tapi kan berteduh ya. Setelah berteduh, itu mendungnya itu jadi pohon buat nutupi Nabi. Tambah keren nggak? Setelah mendung kok bisa jadi pohon gitu buat nutupi Nabi. Buhaira yang sangat penasaran sama bocah itu yang bernama Nabi Muhammad, akhirnya mendekati Nabi Muhammad. Terus tanya, demi Lata dan Uzza, ya Allah, siapakah bocah itu? Gitu. Nabi Muhammad yang mendengar Buhaira berkata, dia bilang, maaf, bisakah hilangkan kata Lata dan Uzza? Akhirnya Buhaira bilang, ya Allah, siapakah dirimu? Gitu. Terus Nabi Muhammad bilang, nama saya Muhammad. Terus si Buhaira sangat penasaran ya, sampai tanya, Nabi Muhammad itu siapa? Terus dari kakeknya siapa? Namanya siapa? Cita-citanya apa? Segalanya pokoknya tentang Nabi Muhammad itu ditanyain semua. Nah, Nabi Muhammad yang mendengar itu akhirnya
dijawab semuanya dengan tepat. Nah, setelah dijawab semuanya, Buhairah tambah itu penasaran dong, kok kayak mirip dengan ciri-ciri Nabi akhir zaman gitu. Akhirnya Nabi Muhammad disuruh dibuka, kan di sini pakainya ada sorbannya gitu ya. Nah, sorbannya dibuka, di sini ada tanda kenabian. Nah, di tanda saat Buhairahnya tahu itu tanda kenabian, akhirnya Abu Thalib itu langsung dikasih tahu sama Buhairah buat disuruh hati-hati untuk menjaga Muhammad, soalnya dia akan memberikan kabar gembira bagi seluruh umat Islam di dunia gitu. Nah, Nabi Muhammad itu orangnya jujur. Pada saat berdagang, Nabi Muhammad orangnya jujur. Ini sekilo harganya segini, ya pembelinya disuruh bayar segini. Beratnya segini, ya disuruh bayarnya segini. Terus kalau ada cacat, dia bilang ini barangnya ada yang cacat, sini dibilangin ke pembelinya. Pokoknya semua barangnya itu sesuai dengan harga yang ditawarkan. Jadi nggak kelebihan, nggak kekurangan. Nah, setelah itu akhirnya Nabi Muhammad dipercaya sama orang-orang. Nah, karena mendapat kepercayaan orang-orang, akhirnya diberilah Nabi Muhammad diberi julukan yang yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Nah, karena kejujurannya itu juga Nabi Muhammad diberi gelar As-Siddiq, yang artinya As-Siddiq nggak tahu. As-Siddiq itu artinya jujur, karena Nabi Muhammad jujur dalam berdagang. Nah, karena kejujurannya itu, ada seorang wanita yang memperhatikan Nabi Muhammad. Dia tertarik nih sama Nabi Muhammad. Ketertarikannya itu disampaikan kepada tuannya, nyonyanya. Nah, nyonyanya itu bernama Khadijah. Nah, Khadijah yang mendengarkan kejujurannya Nabi Muhammad dari itu yang telah cerita, akhirnya merasa tertarik nih sama Nabi Muhammad. Terus karena ketertarikannya itu, dia menyuruh pembantunya untuk bilang kepada Nabi Muhammad bahwa dia ingin Nabi Muhammad menikahinya. Nah, akhirnya utusannya itu, pembantunya itu langsung mendekati Nabi Muhammad, langsung tanya, hai Muhammad, maukah kau menikah apabila ada orang yang ingin menikahimu? Nabi Muhammad bilang, siapa dia? Itu. Terus si utusannya itu bilang, yaitu si Khadijah binti Khuwailid. Nah, akhirnya Nabi Muhammad pun setuju, meskipun Siti Khadijah itu sebelumnya itu janda. Janda enggak? Iya, jomblo, tapi jomblonya itu sebelumnya udah menikah. Nah, karena suaminya meninggal, akhirnya jadi janda. Gitu. Nah, setelah itu akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah tepat umur 25 tahun. Kan menikah, Nabi Muhammad dan istrinya hidup bahagia, saling rukun. Apabila ada permasalahan, diselesaikan dengan baik-baik. Nah, pada suatu saat Nabi Muhammad melihat penduduk Mekah, kok bisa ya ada penduduk yang menyembah berhala? Padahal kan berhala itu apa enggak? Berhala itu patung. Kan patung itu dibuat oleh manusia ya. Tapi kok ya disembah sama orang-orang Quraisy itu? Karena melihat kefakirannya orang-orang Quraisy itu, akhirnya Nabi Muhammad berdiam diri, bertafakur di gua. Tahu nggak nama gua yang buat Nabi Muhammad bertafakur? Tidak. Namanya gua Hira. Nah, di gua Hira itu Nabi Muhammad bertafakur berhari-hari. Nah, tidak lama kemudian terdengar suara malaikat. Tahu nggak nama malaikatnya? Malaikat siapa yang tiba-tiba datang ke Nabi Muhammad di gua Hira itu? Iya benar, gua Hira itu didatangi oleh
Adam itu Nabi Muhammad disuruh baca sampai 3 kali. Nabi Muhammad nggak bisa baca gitu. Akhirnya tahu nggak? Ternyata yang disuruh baca itu surat dalam Al-Quran. Nama suratnya ada, tahu nggak surat apa yang disuruh baca Nabi Muhammad? Atasan? Bukan, nama suratnya ada yang tahu nggak? Surat yang dibaca Nabi Muhammad yang disuruh baca. Bukan, ayo. Iya, di dalam Al-Quran. Nama suratnya apa? Yang pertama kali Nabi Muhammad disuruh baca tapi nggak bisa sampai 3 kali. Oh, bismillah. Ya diawali dengan bacaan Bismillah. Nama suratnya itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang bisa baca surat Al-Alaq nggak? Enggak. Enggak bisa. Kalau sampai Al-Quran juz berapa? Wow, juz 6. Berarti udah tamat juz amma ya. Surat Al-Alaq yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahu nggak? Iya, ada yang bisa baca surat itu nggak? Nah, nanti dengerin kakak terus kalian baca ya. Nanti kayak gini, kakak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalian terus ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng. Ya, diawali dengan bacaan ta'awuz. Ta'awuz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang ya, ulang. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu surat Al-Alaq. Ada yang bisa baca sendiri nggak? Nanti kalau ada yang bisa, kakak kasih hadiah. 3 orang tercepat yang bisa baca, ayo angkat tangan. Nanti tak tuntun kakak kalau nggak bisa. Ayo angkat tangan yang bisa baca. Enggak. Ada budenya sih ambil. Nanti tak tuntun kakak kalau nggak bisa baca. Tetap tak kasih hadiah walaupun udah berani maju. Ya udah deh, karena nggak ada yang berani maju. Beneran nggak ada yang berani? Kakak kasih hadiah loh. 3 orang tercepat yang bisa, ayo. Nggak berani? Coba maju aja, nanti bacanya tak benerin. Ya udah deh, kalau gitu sampai sini aja ya dongengnya. Nanti kalau mau didongengin lebih lanjut lagi, bilang ke kakak, nanti kak dongengin. Nah, sekian dari rumahnya ada di Kebumen kakak. Masuk ke Kebumen aja ya. Udah segini dulu aja ya. Besok kalau kakak main ke sini, adik-adik bisa langsung bilang ke kakak mau didongengin apa nih. Nanti kakak tak dongengin selagi bisa. Oke? Oke, tangannya